107,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Membangun Desa, siang hari ini kami akan sharing seputar topik mengembangkan wisata bahari ya, bersama narasumber Bapak I Ketut Wiryodana selaku Ketua Yayasan Banyumilir. Selamat siang Pak Ketut. Selamat siang Bu Ayu. Baik, apa kabar untuk siang hari ini? Salam sehat, salam luar biasa. Salam luar biasanya, Ya. itu mencakup kesemuanya berarti Kesemuanya. ya? Oke, termasuk juga dengan program-program dari Banyumilir sendiri itu yang membuat kita lebih bersemangat gitu ya Pak Ketut ya? Ya, karena kalau kita berbicara Banyumilir itu adalah suatu konsep keberlanjutan kehidupan. Jadi kalau kita berbicara kehidupan, ya tentu kita harus berbicara komponen-komponen penting yang bagaimana kita bisa memperkuat keberlanjutan itu untuk diri kita dan lingkungan sekitar kita. Oke, Ya. baik ya. Ya, yang pastinya memang apapun yang dilakukan begitu ya Pak ya, kegiatan apapun yang sudah namanya menyentuh ke masyarakat, apalagi untuk kepentingan bersama, itu memang kesejahteraan otomatis vibrasi positifnya dapat gitu ya Pak ya. Ya, kalau kita berbicara masalah masyarakat ini memang suatu hal yang sangat unik ya. Karena ilmu dalam manajemen masyarakat itu di setiap wilayah dan tingkatan itu berbeda-beda. Karena kenapa kita harus membuat kesejahteraan di masyarakat itu tercapai, karena kalau mereka juga sejahtera maka kita juga mendapatkan dampak yang sangat luar biasa. Karena lingkungan yang sehat itu membuat diri kita juga akan semakin sehat, kan begitu ya Bu Ayu ya. Jadi makanya ketika kita ingin membangun dari desa, maka kita berpikir bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat itu terlebih dahulu untuk membuat dukungan yang kuat, fondasi yang kuat di desa untuk desa lebih maju. Nah, gitu. benar sekali Ya. Pak Ketut. Ini memang bukan menjadi tanggung jawab Pak Ketut saja, bukan menjadi tanggung jawab sendiri ya Pak ya. Ini tanggung jawab kita bersama Betul, ya, betul. namanya membangun desa Betul, begitu ya. betul. Dan memang kebetulan sekali topik siang hari ini terkait dengan membangun desa. Salah satunya mengembangkan wisata bahari ya. Mungkin bisa disampaikan Pak Ketut, selama ini program Asta Cita yang sudah berjalan di Desa Kalibukbuk itu sejauh mana begitu, dan program-programnya apa saja yang sudah menyentuh ke masyarakat? Ya, sebelum saya menyampaikan itu, izinkan saya mengaturkan penganjali umat. Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, namo buddhaya. Selamat siang tentunya kepada pendengar RRI Pro 1 ya, Singaraja, dan atas kesempatan juga kita bisa sharing ya berkaitan dengan bagaimana kita mengembangkan desa wisata bahari. Karena kita merujuk pada desa dulu, membangun desa pada poin Asta Cita dari pemerintahan kita, dari pemerintahan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Jadi ada poin ke-6 yaitu bagaimana membangun desa. Nah, desa sebenarnya pada dasarnya sudah tertuang dalam Undang-Undang Desa ya, nomor 6 tahun 2014, yang berkaitan dengan kewenangan desa itu sendiri yang mencakup wilayah dan bagaimana mengatur pemerintahannya. Nah, kebetulan kalau kita berbicara desa wisata bahari, itu hanya potensi dan wilayahnya saja yang dekat dengan wilayah pesisir dan laut. Nah, kebetulan kalau kita berbicara skup Bali dulu, Buleleng. Nah, Buleleng itu kan memiliki, kalau tidak salah itu garis pantai sekitar 157,05 km ya. Itu terbentang dari timur ke barat. Nah, kemudian wilayah kita ini memang ada desa-desa yang sangat bersentuhan langsung dengan wilayah pesisir. Itu cukup banyak yang ada di Buleleng. Nah, salah satunya adalah di desa saya sendiri. Di desa saya, Desa Kalibubo, yang merupakan bagian dari Sentral Lovina, yang tentu sudah banyak orang yang tahu ya tentang pengembangan wisata yang ada di sana. Nah, objek wisata yang ada di wilayah pesisir tentu kita harus pahami bahwa kewenangan terkait masalah pesisir dan darat itu ada undang-undang yang mengatur ya. Jadi kalau saya tidak salah itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dan pulau-pulau kecil. Itu memang lex spesialis, artinya khusus dia diatur secara undang-undang terkait pengelolaan laut, dan kewenangan laut sendiri itu dilimpahkan kepada provinsi ya, provinsi dan Kementerian Pusat. Nah, sehingga bagaimana desa itu dapat mengelola lautnya dengan baik dan tentu berkelanjutan seperti yang tadi, karena ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam proses pemanfaatan sumber daya alam. Karena banyak di antara
mungkin wilayah-wilayah lain di Indonesia kadang ketika sumber daya itu dieksploitasi dalam bentuk pariwisata, tambang dan lain sebagainya, maka akan berdampak pada kerusakan terkadang ya, dan cenderungnya begitu. Yeah. Nah, oleh sebab itu dengan adanya suatu pola yang baik, yang sistem yang baik dalam pengelolaan wilayah pesisir, apapun yang akan dikembangkan potensi itu baik di bidang pariwisata, ini akan menjadi suatu hal yang maksimal untuk dalam pengembangan desa wisata bahari. Nah, kebetulan Desa Kalibubuk selain sebagai desa wisata juga pada tahun 2022, Bu, kita kebetulan ditetapkan oleh kementerian ya, dari keputusan Dirjen PRL namanya, pengelolaan ruang laut, itu nomor 65 tahun 2022 ditetapkan sebagai desa wisata bahari. Nah, kebetulan satu-satunya ini di Bali, desa wisata bahari. Nah, awalnya kita mendapatkan itu karena dari proses yang cukup panjang dengan masyarakat. Di tahun 2019 pada saat COVID-19 datang, kita dari BPD, kebetulan saat itu saya masih menjadi wakil BPD dan kebetulan saat ini sebagai ketua BPD di Desa Kalibubuk, itu melihat bahwa masyarakat kita ini, khususnya di desa saya, yang memanfaatkan 85% memanfaatkan potensi laut sebagai sumber pendapatan, baik itu secara langsung tidak langsung ya, misalnya sebagai pelaku, sebagai pemilik restoran, hotel, sangat terdampak dari situasi COVID-19. Nah, kemudian dari BPD melihat keluhan dari masyarakat terkait masalah bagaimana ini peran desa kan begitu ya, kemudian peran pemerintah dan apakah tidak ada program kreatif dalam mendukung upaya keberlanjutan. Karena kita lihat ternyata pariwisata itu sangat rapuh dalam konteks pandemi ya pada saat itu. Oleh sebab itu kita bisa menggeser potensi laut yang kita miliki dengan apa? Kita melihat potensi tourism yang lain, karena kalau kita berbicara rekreasi saja, kalau kepariwisataan itu kan tidak berbicara rekreasi saja, Bu. Jadi ada health tourism, education tourism, kemudian agrotourism, dan ada rekreasi tourism. Jadi kalau kita melihat banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa kita ambil dari sana. Kemudian kami dari BPD 5 orang berinisiatif untuk mengembangkan ekowisata Desa Kalibubuk pada saat itu dengan melakukan studi banding terlebih dahulu ke beberapa tempat yang memang sudah luar biasa ya, pengembangan konservasi, kemudian pengembangan masyarakatnya. Nah, dari sana kita menyusun sebuah rencana jangka panjang, Bu. Kemudian kita juga menyusun peraturan desa. Karena dalam konteks kami di pemerintahan juga dan bagian yang terlibat dalam mendukung pemerintahan di BPD itu, kita harus membangun suatu sistem di mana pola pemerintah juga tidak boleh lepas tangan terkait dalam pengelolaan pariwisata. Yang saya lihat memang selama kami belum menyusun peraturan desa itu memang terjadi banyak simpang siur dalam hal pengelolaan laut. Jadi diatur oleh pribadi, kemudian kelompok-kelompok yang sebenarnya mereka tidak memiliki legalitas terhadap laut itu sendiri. Nah, memang saya banyak belajar dari sini bahwa ternyata ketika kita mengembangkan laut sebagai sumber wisata, maka sebenarnya laut itu kan tetap memiliki kewenangan, dimiliki oleh kewenangannya oleh Kementerian Pusat ya, KKP ya, Kementerian Kelautan, bukan Kementerian Pariwisata. Tapi Dinas Pariwisata atau Kementerian Pariwisata itu memanfaatkan. Namun dalam proses berjalan memang belum ada konteks untuk bisa menyusun program berkelanjutan. Nah, dengan adanya Kementerian Kelautan dengan Desa Wisata Bahari, kita berkolaborasi dengan semua kementerian untuk membangun pola bagaimana kepariwisataan ini tetap jalan, masyarakat ini secara ekonomi juga tetap stabil begitu, kemudian masyarakat juga terlibat dalam proses pengembangan ini, dan yang terpenting adalah sumber dayanya kita jaga. Karena kalau sumber daya hilang, otomatis kan kedepannya pendapatan juga akan hilang. Dan ini sebenarnya berdampak signifikan terhadap yang kita jual saat ini. Jadi dolphin dan dolphin ya dan terumbu karang yang merupakan aset dari semua pelaku pariwisata bahari sebenarnya di Buleleng ya, itu terancam begitu ya, karena sumber makanan mereka mungkin berkurang, kemudian ekosistem terumbu karang sebagai daya tarik snorkeling dan diving juga itu rusak. Akibat apa? Tidak adanya upaya yang serius dalam memberikan konteks keberlanjutan dalam hal ini. Begitu mungkin di awal ya, dalam saya bisa menceritakan hal ini. Dan
Kemudian kami berjalan membentuk kelompok masyarakat pengawas namanya, yang memang pada dasarnya kelompok yang diberikan kewenangan sesuai dengan undang-undang. Kemudian ada undang-undang nelayan juga nomor 7 tahun 2016. Itu ada dua, Bu. Ada kelompok masyarakat pengawas sebagai pengawas dalam konteks pelaksanaan kegiatan apapun yang ada di kelautan. Kemudian yang kedua ada kelompok nelayan, yang mana mereka memang tugasnya atau fungsinya adalah sebagai penangkap ikan, pembudidaya ikan kalau misalnya ada di laut gitu. Jadi itu sebenarnya yang berdasarkan kewenangan, sehingga teman-teman kelompok dolphin dan snorkeling yang ada di Desa Kalibubo itu secara legal masuk ke dalam naungan dari kelompok masyarakat pengawas. Begitu. Karena mereka memanfaatkan laut, dan kita hanya mengatur bagaimana mereka bisa memahami code of conduct dalam berwisata di sumber daya alam, khususnya di laut. Begitu. Baik, ya, mengembangkan wisata bahari memang ini salah satu bisa dikatakan program yang tepat untuk di Desa Kalibubuk ya, Pak Ketut ya. Ini sebenarnya merupakan program yang sangat tepat di semua wilayah pesisir ya, karena memang kalau kita melihat dalam survei SDGs, jadi Sustainable Development Goals, itu ada blue economy ya, kalau tidak salah itu kita lihat bahwa potensinya cukup besar untuk dikembangkan, karena diversifikasi dalam proses pengembangan potensi laut itu tidak hanya berbicara di lautnya saja, tapi di daratnya kita bisa mengembangkan budaya-budaya yang berkaitan dengan kelautan yang bisa kita tunjukkan. Kemudian juga di kelompok kemarin sebelum kita membuat yayasan Banyu Milir ini, jadi kita mengembangkan virtual reality yang berkaitan dengan wisata virtual bawah laut 360. Jadi teman-teman itu tidak hanya maksudnya tidak perlu langsung turun ke laut menyelam, tapi mereka tinggal menggunakan kaca yang sudah kita setting Google ya, pakai VR itu. Kemudian mereka bisa merasakan sensasinya di bawah laut tanpa harus menyelam terlebih dahulu. Kemudian juga ada beberapa metode lain yang kita terapkan. Jadi untuk menjaga itu ya. Jadi yang kita miliki adalah ROV. Jadi kayak drone bawah laut untuk melakukan survei pemetaan bawah laut. Karena memang selama ini pelaku pariwisata yang menjual tentang laut itu sangat kurang terhadap literasi kelautan ya, Bu. Misalnya saja jenis karang, kemudian jenis ikan, kemudian di kedalaman ini ada apa. Nah ternyata data-data itu selama ini kita tidak dapat di Desa Kalibubuk. Kita berbicara skop desa dulu ya, karena ini saya sharing berdasarkan pengalaman dari 5 tahun yang lalu kita merancang ini. Dan di sana baru kita berpikir bahwa apa yang bisa kita jual kalau di pariwisata kalau sumber dayanya kita tidak tahu, potensi pengembangannya kita tidak tahu. Makanya selama dari tahun 2019 2022 kita diberikan bantuan berupa alat selam dari Kementerian Kelautan. Kemudian kita melakukan survei-survei secara simultan ya, setiap minggu. Kemudian juga ada edukasi, kita kerjasama dengan universitas-universitas baik di luar negeri dan di Bali, Udayana, Undiknas, Undiksa. Untuk apa? Untuk bisa membagi kue literasi yang bisa mereka berikan. Contoh misalnya di Undiksa bisa membagi yang berkaitan dengan ilmu kelautan. Kemudian juga kita bekerja sama dengan Balawista untuk apa? Untuk mereka tahu standar keamanan, kan begitu. Kemudian kalau kita berbicara di Undiknas, kita berbicara masalah business sustainability, ya. Jadi karena ada 3 pilar, saya sering memiliki salam, Ibu, namanya salam bahari seperti ini ya. Ini sebenarnya pilar kebaharian yang kita bangun. Satu adalah kita harus menerapkan community based tourism. Jadi keterlibatan masyarakat dalam hal ini sangat penting. Kemudian yang kedua adalah environmental sustainability. Jadi keberlanjutan terhadap lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah keberlanjutan terhadap ekonomi, ya. Jadi economic sustainability. Jadi 3 pilar ini yang menjadi poin pengembangan dari Banyu Milir. Nah, apa sih itu Banyu Milir, kan begitu ya? Banyu Milir ini adalah sebuah konsep yang kebetulan foundernya yang inisiasinya adalah saya sendiri ya. Jadi Banyu Milir itulah banyu artinya air, air itu adalah sumber kehidupan. Jadi bagaimana kita membangun sumber kehidupan yang berkelanjutan? Milir itu keberlanjutan ya, mohon maaf ya. Banyu adalah air, air sumber kehidupan, milir itulah keberlanjutan. Jadi bagaimana kita membangun kehidupan yang berkelanjutan dengan apa? Dengan menerapkan pola-pola komponen yang ada baik stakeholder dan shareholder yang ada di desa
itu betul-betul fokus untuk mengembangkan keberlanjutan ini. Di tingkat desa misalnya, di pemerintahan desa dengan Pak Mekel, saya sebagai ketua BPD, kita membangun sistemnya, pola regulasinya, kemudian ada di tingkat kelompoknya, kemudian kita atur juga tingkat bagaimana bisa mengembangkan ini lebih masif, kemudian lebih kreatif, inovatif, aman, nyaman untuk lingkungan di desa kita. Nah, itu sebenarnya komponen-komponen yang harus kita miliki, bahkan sistem kita sudah memiliki ya Bu ya. Sistem kita sudah memiliki, jadi bisa dilihat di web kita banyumilir.org/wisata. Di sana Bapak Ibu akan tahu tentang potensi wilayah kami di Desa Kalibubuk. Di sana ada videonya yang berkaitan dengan potensi yang ada di desa kami. Begitu Ibu. Oke. Nah, kemudian berlanjut sedikit yang berkaitan dengan kenapa kami membentuk yayasan. Di tahun 2024 kita membentuk Yayasan Banyumilir. Kenapa? Karena kita berbicara keberlanjutan. Kalau saya di kelompok pasti ada masa waktunya ya. Tidak boleh saya terlalu maruk terhadap jabatan kan begitu. Karena memang kita tidak dapat salary atau fee di sini ya. Kita mengabdi betul ya, baik itu tenaga, fisik, materi dan semuanya. Kemudian kita berpikir untuk keberlanjutan karena memang ketika berganti era itu kalau tidak ada naungan yang jelas, yang supportingnya itu akan tentu hilang di kemudian hari. Nah, ini pola-pola yang sudah kita atur sedemikian rupa untuk apa? Untuk bisa betul-betul pola ini bisa diduplikasi ke depannya di beberapa desa yang ada di wilayah pesisir. Karena kita tahu beberapa desa kalau sudah organisasi kemasyarakatan, saya memang bergerak dari dulu sekali dari 2011 ya di Seketrune. Setelah kita udah program jalan, dapat penghargaan, peloporan gitu kan. Kemudian setelah udah selesai, maka ya hilangnya bukan karena apa? Karena takut untuk melanjutkan program yang sudah ada gitu. Jadi ini yang perlu kita pikirkan, memang di lingkup desa masih kami carikan formulasi untuk bagaimana menciptakan regenerasi yang lebih baik, regenerasi yang dapat melanjutkan atau lebih meningkatkan apa yang sudah kita miliki sebelumnya. Oke, baik. Berarti cocok juga nih sebagai ketua Yayasan Banyumilir, karena kalau dilihat potensi di Desa Kalibubuk, di Lovina itu kan memang banyak sekali potensi, terutama di banyak melirik tentang dolphinnya begitu ya Pak Ketut ya. Ataupun yang sering berkunjung ke Lovina juga begitu, berdekatan dengan Desa Kalibubuk. Ya kebetulan begini, kalau dari sisi potensi memang kita memiliki potensi bahari ya. Tapi kalau kita mengklaim bahwa dolphin merupakan milik kita, tidak bisa. Karena dolphin itu kan dia mamalia laut yang liar sebenarnya ya. Dia memiliki jalur migrasinya, pergerakan setiap pagi gitu ya. Dan kalau misalnya mau melihat dolphin, itu semua perahu yang ada di wilayah Buleleng itu pasti akan mencari di satu titik atau dua titik berkumpul bersama-sama. Nah, maksud kami adalah memang kami sangat bersyukur awal muasal dari pengembangan wisata dolphin adalah dari desa kami, Desa Kalibubuk. Karena bercerita dari pengalaman tetua kami terdahulu bahwa dolphin itu sebenarnya awalnya adalah musuh dari nelayan. Karena sebagian besar masyarakat kami kan nelayan dulu ya. Bahkan masyarakat itu membawa batu untuk mereka siapkan apabila pada saat menjaring di pesisir area terumbu karang itu, kemudian dolphinnya datang, mereka akan pukul dolphin itu pakai batu. Nah, kemudian di tahun 90-an itu bergeser. Jadi dolphin itu menjadi primadona, kan begitu ya? Karena ditahu potensinya seperti apa. Jadi kenapa dulu kok sangat dekat sekali dolphin itu datang ke tempat kami. Jadi luasan area terumbu karang kami sangat bersyukur kami memiliki area sekitar 54,7 hektar Ibu. Dan itu tepat ada di depan desa kami. Dan itu dulunya luar biasa sangat indah. Pengalaman dari tetua yang lama, pengalaman dari senior-senior saya kan begitu ya. Jadi luar biasa di sini terumbu karangnya gitu. Tapi setelah kami datang dan meninjau, memang kerusakannya luar biasa juga, hampir 80% lebih sekarang kan. Nah, itu akibat apa? Akibat memang suatu keberlanjutan yang tidak mereka terapkan, baik misalnya cara menangkap ikan berlebih, merusak terumbu karang,
Padahal terumbu karang itulah rumah bagi ikan-ikan kecil ya. Kalau kita lihat rantai makanan, kenapa dolphin bisa datang? Karena mereka melihat sumber makanan di area itu. Jadi sebenarnya tidak ada salahnya kita kalau ingin menjaga dolphin agar berkelanjutan, maka jagalah sumber makanannya. Di mana sumber makanan itu adalah di mana makanan itu bisa bersembunyi, bisa bertelur, bisa hidup ya. Jadi di area terumbu karang. Nah, ini sebenarnya satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan ya. Sehingga kalau kita ke depan, harapan kami, karena kita nggak bisa berbicara dolphin itu menjaga itu hanya untuk desa kami saja ya. Ada desa-desa tetangga. Kalau tidak salah 129 desa yang ada di apa namanya? Di Buleleng, dan sebagian besar memang ada di wilayah pesisir ya. Nah, itu kita harus bersatu padu untuk apa? Menjaga sumber pendapatan kita. Kalau sampai sumber pendapatan kita ini lari, karena dia kan bukan robot ya, tidak bisa dicas ya. Jadi dia makhluk hidup yang punya feeling, mamalia yang pintar, dia tahu di mana dia terganggu, dan tentu akan mengubah pola kebiasaan dolphin itu kalau itu tidak dilakukan secara bijak. Kita melihat dolphin misalnya mengganggu jalur perlintasan dolphin, kemudian menghidupkan mesin yang terlalu keras kan begitu ya, mengganggu sonar-sonarnya dia, sehingga pasti akan mengganggu pola kebiasaan hidup dari dolphin itu sendiri. Nah, itu mungkin Bu yang bisa kita kasih gambaran terkait masalah potensi yang ada di desa kami. Wah, luar biasa ya. Ya, selain itu juga memang kalau di Kali Bubuk potensinya yang lain adalah memang kita jumlah akomodasi perhotelan untuk menginap itu kan cukup besar ini. Jadi kalau berbicara masalah kunjungan wisata, tentu desa kami potensinya cukup besar sebagai tempat singgah bagi wisatawan. Ke depan setelah sudah tempat singgah, maka tinggal kita membangun atau membentuk suatu aktivitas-aktivitas kepariwisataan yang mendukung ya. Tidak perlu merubah tempat kita menjadi modern gitu, karena orang luar pasti akan berbicara datang ke sini untuk melihat pola-pola tradisional yang tentu unik, tidak ada di desa lain di tempat mereka, mungkin begitu ya. Oke, Ya. wah luar biasa ya pemaparan dari narasumber pendengar dalam membangun desa hari ini, tepatnya mengembangkan wisata bahari. Tadi panjang lebar ya disampaikan oleh narasumber mengenai mengembangkan wisata bahari yang ada di desa Kaligbubuk, dan ini sangat menjanjikan sekali ya Pak Ketut ya. Sangat dengan menjanjikan. pengembangan wisata bahari ini, apa kira-kira yang bisa efek luar biasanya kepada masyarakat dalam pengembangan wisata bahari tersebut, Pak? Dampaknya ya, kalau kita menjaga keberlanjutan dengan pola yang tadi saya sampaikan itu, maka dampaknya tentu sumber daya alam itu tidak akan hilang ya, dan akan tetap meningkatkan branding dari desa itu sendiri atau dari masyarakat itu sendiri terhadap apa yang mereka jual. Hanya saja sekarang memang kita tinggal membutuhkan waktu. Memang selama 5 tahun perjalanan kami itu banyak tantangan sebenarnya, dan dalam prosesnya itu memang kita memerlukan waktu yang tidak sedikit ya Ibu ya. Belum bisa kita kategorikan berhasil, tapi kalau tidak ada fondasi awal yang kita bentuk yang rapi gitu ya, maka ini juga akan mustahil untuk berkelanjutan. Nah, dengan pola-pola seperti ini tentu manfaatnya akan luar biasa ke depan ketika pola terbentuk, sistem terbentuk, karena dalam mengelola sumber daya tidak mungkin kita egosentris ya, egonya sendiri-sendiri gitu, saya punya mengklaim ini mengklaim itu, nggak bisa, karena ini adalah untuk kepentingan masyarakat, dan karena sumber daya alam itu adalah sumber daya alam yang besar, tidak mungkin kita bisa menjaga sendiri, ya kan? Makanya di awal itu adalah bagaimana masyarakat community based tourism itu harus betul-betul dikuatkan dengan apa? Dengan literasi, dengan pendekatan ke masyarakat. Kita mengadakan kegiatan yang untuk tujuan apa? Misalnya beach clean up. Kita mengadakan seminggu itu 2 kali kalau di kelompok kami. Jadi tujuannya apa? Kita harus menyadari bahwa turis datang itu, wisatawan datang itu, satu, di luar karena potensi wisata, pasti karena kenyamanan, kebersihan, dan keamanan. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting, harus mereka lakukan. Tidak bisa istilahnya hanya mengandalkan kepariwisataan yang di laut saja tanpa mereka aware terhadap lingkungan sekitar. Kembali kepada lingkungan ya,
Karena kalau kita menjaga lingkungan bersih, mereka nyaman, mereka aman, komunikasi kita juga bagus, maka itu akan luar biasa. Karena pengembangan berikutnya adalah di sumber daya manusianya, selain ada literasi, mereka juga harus memiliki kualifikasi yang memadai di bidang pariwisata ya. Contoh misalnya menjadi guide, berbahasanya bagaimana, kan begitu ya. Kemudian kalau kami di kelompok masyarakat, kerjasama antara pemerintah Desa Kalibubuk dengan Yayasan Banyu Milir, itu kita menguatkan masyarakat lokal menjadi diver yang ke depan akan harapan kami profesional. Jadi kita mengadakan pelatihan misalnya open water dive di tingkat level 1, level 2, dan ini sertifikasinya adalah sertifikasi internasional. Nah, pembiayaan pun kita sharing dengan pemerintah. Jadi pemerintah desa, kemudian yayasan, kita bergabung untuk mencari bibit-bibit yang kiranya bisa menjadi guardian ya, penjaga, dan juga bisa menjadi guide yang secara profesional diakui di tingkat skala internasional. Nah, itu sebenarnya tidak bisa kita hanya berbicara saya bisa menyelam, tapi saya mengambil paket menyelam, ternyata setelah dicek Anda tidak memiliki kualifikasi sebagai penyelam yang tersertified oleh lembaga internasional. Nah, itu kan sangat lucu ya. Makanya secara beriringan kami membangun sistemnya, kami membangun SDM-nya, kami membangun regulasinya, dan tentu fundingnya juga harus jelas. Bagaimana dengan adanya peraturan desa, maka desa itu secara nomenklatur dapat menganggarkan dana-dana di dana desa ya Bu. Untuk apa? Untuk secara berkelanjutan bisa mensupport kegiatan kepariwisataan. Dan ketika dia sudah mandiri, maka desa tentu dapat memetik hasilnya di sana. Makanya prosesnya itu tidak bisa dalam waktu 1 tahun 2 tahun. Dan kita sangat bersyukur selama ini dibantu juga oleh Kementerian KKP Bu, melalui pendanaan Dewi Bahari, Desa Wisata Bahari programnya itu secara multi years. Jadi multi years kita dibantu untuk alat dive, kemudian dibantu untuk mesin-mesin penghasil oksigen, kemudian juga ada boat kita diberikan. Untuk apa? Betul-betul pola ini ketika sistem sudah terbentuk, regulasi sudah terbentuk, orangnya sudah terbentuk, kemudian programnya ada, maka ini menjadi satu kesatuan yang sebenarnya indah untuk dilihat dalam proses pengembangan berkelanjutan. Tinggal dibangun saja ini sebenarnya, karena di tingkat desa itu saya kira membangun apapun sumber daya itu bisa dijalankan di tingkat desa. Tapi ingat bahwa dalam proses mengambil keputusan tentu kita tidak boleh menutup suatu pemikiran-pemikiran di masyarakat. Karena kebetulan saya kalau di BPD tentu ketika menyusun ya, menyusun RKP melalui musyawarah desa, tentu kita mendengarkan aspirasi dari semua komponen masyarakat. Tinggal kita menentukan skala prioritas berdasarkan skala desa, begitu. Oke, wah luar biasa ya perbincangan, dan sangat menarik ya siang ini perbincangannya ya Pak Ketut Wiryadana. Ini memang benar-benar sudah mendapat perhatian juga dari pemerintah Kabupaten Buleleng sendiri ya Pak Tut ya, dan beberapa pihak terkait yang sudah mendukung begitu ya pengembangan ataupun mengembangkan wisata bahari yang dari Banyu Milir sendiri selaku ketua yayasan ya. Baik Pak Ketut, mohon izin kita jeda sejenak ya. Kita akan lanjutkan perbincangan setelah jeda berikut ini. Pendengar Membangun Desa, seputar topik mengembangkan wisata bahari masih menemani ruang dengar Anda bersama narasumber Bapak Ketut Wiryadana selaku Ketua Yayasan Banyu Milir ya. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh narasumber pendengar bahwasanya memang pengembangan wisata bahari ini sangat menjanjikan di Desa Kalibubuk. Lalu bagaimana dengan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan sendiri? Bagaimana Pak Tut kira-kira kendala yang dihadapi merintis dalam pengembangan wisata bahari ini di Desa Kalibubuk? Baik, terkait masalah kendala atau tantangan ya sebenarnya ya. Kalau kendala sih sebenarnya nggak terlalu ini ya, maksudnya tantangan lebih keren sih bahasanya ya. Tantangan, ya, oke ya. Berarti jadi, setelah ada kendala ada tantangan, biasanya nggak begitu ya Pak Tut? Atau tantangan dulu yang dihadapi, ditemui baru kendala. Oke. Jadi gini, pada intinya ketika kita masuk setelah kita juga pelajari tentang pola-pola yang dibentuk dalam proses kepariwisataan di desa kami dan potensi-potensi lain. Memang kendala seperti di sumber daya manusia itu memang menjadi kendala sebenarnya yang tentu perlu kita tingkatkan melalui program. Kemudian banyak dari masyarakat itu sebenarnya acut
tak acuh gitu ya. Kemudian tidak a priori gitu a priori, ya. tapi sebenarnya mereka tidak salah. Karena kita dulu tidak membangun sistem, mengenalkan sistem, itu yang sebenarnya mereka ketika mereka sudah tahu, saya rasa mereka sudah paham. Karena saya menjalannya 5 tahun, ternyata mereka bukannya tidak mau ikut, tapi karena mereka tidak tahu sebelumnya tentang literasi berkaitan dengan kebaharian dan kepariwisataan. Nah, selama 5 tahun berjalan, saya sudah melihat suatu perubahan baik dari sisi mereka sendiri ya, bagaimana mereka berbicara dengan tamu, menjaga lingkungan sekitar mereka. Nah, itu sebuah hal yang sudah menurut saya sudah baik. Ya, kemudian kendala berikutnya mungkin karena tantangannya adalah sumber daya yang kita kelola atau yang kita jual itu, tanda kutip ya, itu adalah sumber daya alam kelautan. Jadi misalnya kayak terumbu karang ya, terumbu karang itu rusak gitu misalnya. Terumbu karang bisa nggak diperbaiki? Jawabannya bisa, karena terumbu karang itu adalah sumber daya yang bisa diperbaharui. Dia merupakan hewan, simbiosis antara hewan dan alga, jadi Scleretania dan Zooxanthellae namanya secara ilmiahnya. Mereka bisa kita budidayakan, bisa kita transplantasikan, restorasi juga area yang rusak menggunakan metode-metode yang sudah familiar ya di dunia konservasi. Nah, tantangannya adalah sebenarnya pada saat dikonservasi di kebaharian, khususnya di terumbu karang, adalah sarana dan prasarana. Nah, awalnya kita memang tidak memiliki sarana prasarana, kemudian diberikan bantuan oleh Kementerian Kelautan Pusat ya. Kemudian setelah berjalan kita diberikan boot juga, kemudian diberikan juga alat penghasil udara ya. Karena kita tidak bisa bernapas sesuai dengan normal seperti kita di darat. Nah, kendalanya memang di sana, sehingga proses kita melakukan perbaikan terhadap area terumbu karang itu memakan waktu yang cukup lama ya, tidak sebentar itu. Kemudian juga kami juga men-share bahwa dalam proses 54,7 hektar area yang kita miliki, belum semua kita bisa jangkau. 5 tahun saja bisa kita lihat 5% area yang bisa kita identifikasi ya, kemudian bisa kita cek, kemudian bisa kita lakukan perbaikan. Belum lagi kita melakukan promosi-promosi untuk apa? Untuk bisa mendapatkan biaya-biaya ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, keberlanjutan ekonomi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan itu pasti di fundingnya ya. Jadi apakah funding itu sustain nggak untuk bisa kita beraktivitas, berkegiatan? Nah, itu memang sama ini sudah kita lakukan melalui kegiatan promosi pariwisata. Nah, kebetulan memang di bulan ini juga kita ada promosi wisata dengan Kementerian Pariwisata Pusat ya. Kemarin kita bertemu dengan Ibu Wakil Menteri, kita diskusi berkaitan pengembangan wisata Desa Kalibubu, dan diberikan undangan kemarin untuk mengikuti pameran di Mall Bali Galleria untuk mengenalkan tentang Desa Kalibubu seperti apa. Nah, itu salah satu media. Seperti sekarang di RRI juga memberikan kami ruang untuk kami share tentang apa yang kami lakukan, dan tentu kalau ada yang mau support donasi ya silakan untuk pengembangan desa wisata yang kita miliki di desa. Wah, ya, masih di sana terkendala ya Pak ya? Kendalanya paling di sana saja. Tapi masih bisa teratasi kan begitu ya Pak? Ya, teratasi masih bisa, hanya masalah waktu saja. Karena kan waktunya maksud saya adalah dalam proses bisa menghasilkan 100% pencapaian itu untuk di kelautan memang butuh biaya yang cukup besar, kemudian masyarakat mindsetnya langsung seketika berubah gitu kan, karena kita memiliki penduduk sekitar 7.000 sekian, tidak semua memiliki persepsi yang sama. Apalagi ketika kita membangun sistem, kan ada yang mungkin terhalangi oleh sistem yang kita bangun kan, begitu merasa bahwa saya sudah nyaman kok, tapi kan kita tidak bisa berbicara satu orang. Sistem ini berbicara untuk mengatur keseluruhan orang, kemudian mengatur kesejahteraan tidak pada titik satu orang. Bagaimana kesejahteraan ini dimiliki, didapatkan oleh semua masyarakat yang ada di sekitar, sehingga dalam proses menjaga kan bisa semuanya bisa menjaga, karena mereka merasa mendapatkan kepentingan di sana. Kalau satu orang menjaga laut kan tidak mungkin, Bu, ya kan? Nah, betul. Itu yang pola-pola mindset itu yang ingin kami tetap
berikan kepada masyarakat. Ya kita tahu masyarakat kan hanya butuh waktu ya. Apakah ini bermanfaat, mendapatkan benefit atau tidak, pasti mereka akan berpikir. Dan saya tidak salahkan, karena itu memang sudah terbentuk seperti itu. Tinggal kita yang sekarang berinisiasi membangun pola-pola pendekatan humanis ya gitu ya. Kemudian kita selalu ada istilahnya nongkrong di pantai, ngobrol di pantai, karena kadang-kadang masyarakat ketika kita ajak ngopi baru dia mau mengemukakan, mau ingin tahu tentang apa yang kita lakukan. Setelah mereka mendengar, mereka sangat apresiasi dengan apa yang kita lakukan. Hanya butuh mental kita sih sebagai yang mencoba untuk menggagas itu secara berkelanjutan juga, konsisten ya, gitu. Kalau yang lain-lain saya kira untuk masalah pendanaan yang lain, bantuan saya kira itu di kami sampai saat ini tidak masalah, karena kita punya kemitraan jejaring. Jadi dari kementerian memberikan bantuan ini, dari kementerian ini memberikan bantuan ini. Ini kan sebuah modal ya. Tinggal kita saja sekarang bagaimana untuk bisa memanfaatkan secara maksimal bantuan itu. Baik ya. Dan memang kira-kira ke depan apa sih yang perlu diperbaiki begitu Pak Ketut dalam pengembangan di Desa Kalibukbuk itu sendiri? Mungkin ditingkatkan saja dari sisi SDM ya. Karena saya kira dari sisi potensi kita juga memiliki potensi yang seperti saya sampaikan di terumbu karang, kemudian akomodasinya sudah ada juga kan, kemudian paket-paket wisata juga sudah ada, tinggal kita tingkatkan saja. Apa yang mungkin hal yang kurang ya kita perbaiki ya, karena kita juga memiliki sistem pengelolaan sampah. Kalau sampah kan memang sekarang kita ada di hilir ya Bu ya, kita tidak bisa mengatur sampah yang di hulu ya. Desa kita ada di hilir, sehingga ketika musim-musim tertentu kendala sampah itu hal yang wajar. Tapi karena sudah kita memiliki program beach clean up, ya itu sudah minimal sudah teratasi kan begitu ya. Jadi sebenarnya hal-hal itu ya perlu kita kolaborasikan di tingkat antar desa, skala desa lebih luas ya, antar desa tetangga. Bagaimana kita bisa menjaga lingkungan agar sama-sama kita mendapatkan manfaat di sana gitu. Oke, baik. Kira-kira untuk kedepannya juga nih dari Banyumilir sendiri, apa yang menjadi target gitu Pak Ketut? Target saya adalah, target kami ya, target kami adalah ingin mengambil segmentasi turis yang berbeda. Tadi saya sampaikan bukan hanya berbicara masalah rekreasi saja, tapi apakah bisa dengan adanya potensi yang kita miliki, kita bisa mengambil segmentasi masyarakat yang berbeda atau peneliti ilmuwan gitu kan, misalnya datang berkunjung ke desa kami, sehingga ini akan menjadi diversifikasi dari produk wisata ya, pariwisataan ya. Kemudian yang kedua, tentu dengan adanya teknologi, kami sedang mengembangkan juga teknologi VR, teknologi 360, seolah-olah mereka bisa menikmati bawah laut secara real, karena kan kita ambil video 360 ya di bawah laut. Kemudian kita juga tahun ini ada support dari PLN Peduli ya untuk membangun sekolah bahari Banyumilir. Jadi kenapa kami membangun sekolah bahari? Karena kita melihat fenomena gini. Jadi masyarakat yang sudah lingsir ya, udah tua-tua itu yang sering saya ajak ngobrol, ya memang mereka punya keterbatasan dalam hal literasi ya berkaitan dengan itu. Tapi next untuk generasi berikutnya bagaimana? Nah, banyak teman-teman atau masyarakat kami, anak-anak muda itu yang langsung keluar gitu loh, ya meninggalkan desa kan, padahal desa memiliki potensi yang besar gitu. Nah, kita ingin melalui pendidikan di tingkat TK dan SD, mereka sudah mengetahui tentang keindahan potensi laut yang mereka miliki. Tidak hanya mereka temukan di video YouTube, oh nih kok lautnya bagus, padahal di desa kita juga ada. Nah, siapa yang bergerak untuk bisa mempromosikan desa? Nah, disinilah Banyumilir. Jadi kita membuat sekolah, ada perpustakaan baharinya, kemudian nanti ada labnya juga. Ini karena skala multi years ya untuk fundingnya dan programnya ini, dan kita melibatkan banyak komponen, baik komponen masyarakat lokal, kemudian juga para praktisi baik dari universitas yang bisa mensupport berkaitan dengan pendidikan bahari ini. Kita kerjasama juga dengan kepala-kepala sekolah di TK sama SD yang ada di
desa kita. Wah, luar biasa ya. Astungkare di tahun depan itu bangunannya sudah selesai. Dan bulan Juli ini kita sudah mulai melakukan sosialisasi kepada kepala-kepala sekolah yang ada di tingkat desa untuk mengenalkan tentang apa yang memang rencana program yang kita lakukan, untuk memberikan pemahaman kelautan kebaharian untuk anak-anak di tingkat sekolah dasar. Kalau untuk kurikulumnya, untuk modulnya, RPP-nya dari sisi pendidikan itu sudah semua selesai. Ya, tinggal kita eksekusi saja di bulan Juli nih. Oke, rencananya. baik ya. Ini karena waktu tanpa terasa ya Pak Ketut Sudah ya. 1 jam ya. Hampir mendekati 1 jam. Yang terakhir Pak Ketut, harapan mungkin ke depan khususnya kepada masyarakat yang ada di desa Kalibukbuk ini terkait obrolan kita siang hari ini. Ya, harapannya adalah mari kita menjaga alam yang kita miliki, karena kita tidak berbicara dalam waktu yang singkat berbicara pada diri kita. Ini kita berbicara pada regenerasi anak-anak kita. Mari kita jaga dan berikanlah legacy yang baik kepada mereka untuk mereka dapat menikmati apa yang sebenarnya kita nikmati saat ini. Jangan sampai sudah rusak sekarang dan anak-anak tidak dapat menikmati apa yang sudah dimiliki oleh alam sebelumnya. Mungkin itu saja sih, karena semuanya masyarakat saya sebagian besar dan hampir semualah mendukung dalam proses pengembangan ini di Banyumilir. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan karena ini waktu singkat. Saya agak sedikit cepat pemaparannya karena poin-poinnya ya memang harus dipahami, tidak bisa secara kasat mata kita bisa berbicara dalam satu perspektif ya. Terima kasih. Baik, yang namanya pengembangan wisata bahari ya pendengar itu lebih difokuskan pada pelestarian lingkungan, peningkatan ekonomi masyarakat dan pengembangan atraksi wisata bahari tentu saja yang berkelanjutan, dan fokus pengembangannya serta beberapa upaya yang dilakukan itu sudah dari salah satunya dari Yayasan Banyumilir ya. Terima kasih kepada Bapak Iketut Wiryadana selaku Ketua Yayasan Banyumilir atas waktu dan kesempatannya telah hadir di Studio Persatu dalam Membangun Desa siang hari ini seputar topik mengembangkan wisata bahari. Selamat beraktivitas kembali Pak Ketut. Terima kasih Bu Ayu. Baik dan salam sehat selalu. Pendengar tetap bersama kami di Persatu RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.